Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Nurul Anissa. Ya, kita akan melanjutkan ya video kemarin single English. Untuk kali ini kita akan belajar untuk yang delete, size, dan search. Nah, silahkan di open file atau open projectnya. Nah, sebelum itu Ibu mau memindahkan atau membuat header.h dan pustaka.c++. Yuk kita ke file, new file. Salah pencet ya. File, new, pilih yang file. Lalu header, go, next. Jangan lupa klik dulu petik 3 ini, pastikan sudah ada di satu project yang sama ya. Kita kasih nama header. Lalu save, all, lalu finish. Oke, ada nih header.h. Lanjut file, new, file. Lalu bikin C or C++ source. Double klik, lalu next. C++, klik titik 3, pastikan ada di dalam project kita, lalu ketik pustaka, save, all, lalu finish. Nah, sekarang strukturnya ada seperti ini. Nah, kita mau ini start header.h, kita copy ya. Nah, sampai sini, sampai kelas English, copy atau cut juga boleh. Nah, di sini di tengah-tengah if define dan end if, paste. Oke, lalu di save, jangan lupa di save. Yang di sini dihapus saja. Nah, lanjut start pustaka.c++, kita copy sampai sebelum start main C++. Boleh di copy atau boleh langsung di paste gitu, di cut. Lalu letakkan di line ketiga di paste. Seperti itu. Lalu di pustaka kita kasih include, petik 2 header.h. Include-nya kita copy, lalu kita save, main C++, lalu kita hapus. Nah, di sini include header.h juga. Oke, lalu di run. Kalau di run bisa dan tidak error, maka pemindahan kita sudah benar. Nah, untuk selanjutnya, mari kita ke delete. Nah, di delete atau hapus itu ada depan dan belakang ya, pastinya ya. Nah, karena delete itu atau hapus merupakan suatu prosedur. Kita menggunakan prosedur. Langsung saja, pertama kali kalau kita mau membuat prosedur atau fungsi, kita ke header.h dulu. Kita perkenalkan dulu di sini. Ini void. Ini hapus depan tanpa inputan, sekalian aja void hapus belakang. Nah, lalu di copy. Setelah itu kita ke pustaka C++. Nah, ke sini. Kalau di header itu hanya diperkenalkan saja, di pustaka baru kita mengerjakannya. Ini hapus depan, titik komanya Ibu ganti dengan kurung kurawal. Oke. Nah, hapus depan, untuk mempersingkat durasi video, Ibu copy codingnya Ibu ya. Nanti akan Ibu jelaskan di PPT. Hapus depan. Nah, ini cetaknya Ibu panggil di dalam hapus depan. Kalau tidak dipanggil, maka kita harus memanggilnya di main C++. Nah, ini Ibu kasih di sini ya, hapus depan. Nah, yuk kita pelajari step by step-nya atau visualisasinya. Nah, pertama contoh kita memiliki 3 note ya. Ada single English yang berisi 3 note. Yang pertama kita membuat note temp
dan kita letakkan ke dalam head. Jadi ini coding dari ini berfungsi untuk meletakkan temp di head. Lalu head sama dengan head next. Kira-kira apa yang dilakukan ini head sama dengan head next? Iya betul, yaitu menggeser head. Yang awalnya head ada di sini ya, sekarang headnya ada di sebelah. Codingnya adalah head sama dengan head panah next. Nah lalu delete temp. Nah temp yang ini di delete. Jadi tinggal 84 dan 5 seperti itu. Simple ya yang hapus depan ya. Lanjut adalah hapus belakang. Untuk mempersingkat video, Ibu copy aja dari yang Ibu sudah buat. Kalian jangan lupa di pause. Ini Ibu copy. Cetaknya kelupaan. Nah, save. Yuk kita cari tahu visualisasinya. Nah, hapus belakang. Contoh sama itu ada 3 note di singling listnya. Kita diminta untuk membuat pointer current dan previous. Lalu current sama dengan head. Nah, ini kita membuat pointer current lalu diletakkan di head. Nah, visualisasinya seperti itu. Lanjut kita masuk ke while. Current next tidak sama dengan 0. Current next ini ya, nextnya current ini ya. Nextnya current itu tidak 0, berisi address dari note 84, maka betul. Kalau betul, maka kita, nah previous sama dengan current. Kita letakkan pointer previous di current. Jadi head current previous ada di tempat yang sama. Setelah itu adalah current sama dengan current next. Itu apa? Nah, artinya currentnya digeser. Nah, current sama dengan current next. Setelah menggeser current, maka kita naik ke while. Ditanyain lagi. Apakah current next tidak sama dengan 0? Betul, karena current next itu berisi address dari ini ya, note 5 ya. Kalau betul, maka kita lakukan ini, previous sama dengan current. Nah, previousnya ini ngintil ke current ya. Ngintil bahasa apa itu ya? Seperti itu. Lanjut, setelah previous sama dengan current panah next atau currentnya itu jalan atau berpindah. Nah, currentnya ada di note yang kelima. Langsung saja currentnya, addressnya, oh ini belum Ibu ganti ini. Currentnya harusnya address ini D4. And show dulu, discard. Oke, betul. Nah ini currentnya address. Nah ini udah betul, tapi atasnya kurang tepat. Oke, lanjut. Currentnya sekarang pindah ke sini. Setelah pindah ke while lagi. While current, ini next. Apakah current next tidak sama dengan 0? Tidak. Karena current next-nya itu 0 ya. Maka while-nya sudah berhenti sampai sini. Setelah while-nya berhenti sampai sini, maka tail sama dengan previous. Kalau coding tail sama dengan previous, maka ya betul, tail-nya pindah ke previous. Yang tadi awalnya tail itu ada di note kelima, sekarang tail-nya ada di note 84. Setelah itu adalah previous next sama dengan 0. Ini previous, ini next. Nah, berarti previous next kita ganti dengan 0. Sebelumnya previous next itu adalah alamat dari note 5. Nah, sekarang previous next diganti dengan 0. Lalu delete current. Nah, currentnya di delete. Jadi sekarang note-nya ada 184. Nah, seperti itulah proses dan visualisasi dari hapus belakang.
Nah, paham ya? Nah, itu tadi soal dari tugas PAS 5 dan PAS 6. Sekarang Ibu mau menambahi ini guys, hitung not. Nah, kita buat dulu pertama sebelum kita ke hitung not, kita buat dulu main C++-nya. Nah, kita lihat di sini. Pastikan pustaka C++ itu sudah di-save. Ini sudah ke-save. Nah, header.h ini belum ke-save karena masih ada tanda bintang. Jangan lupa kita save. Lalu ke main C++. Nah, Ibu mau cout hapus depan ya. Hapus depan. SLL hapus depan. Nah, karena di hapus depan itu sudah mengandung cetak, maka tidak Ibu berikan ya. Nah, lalu Ibu ulangi lagi hapus depan lagi. Ya, 1 kali aja. Ini belakang. Oke, mari kita run. Oke, ini kita insert depan 100, insert depan 1, oke. Insert belakang 5, ini hapus depan tinggal 100 dan 5, hapus belakang jadi tinggal 100 aja, seperti itu guys. Lanjut, hitung not. Nah, kita perhatikan, kalau itu berupa proses, maka menggunakan prosedur atau void ya. Nah, kalau kita mau mendapatkan angka atau mendapatkan hasil berupa angka, berupa char, kita menggunakannya fungsi. Nah, ini karena hitung not nanti mendapatkannya angka, maka pakainya integer hitung not. Pertama, kita harus ke header.h dulu untuk memperkenalkan hitung not. Nah, setelah itu kita copy, kita ke pustaka.c++ untuk mengerjakannya. Titik koma diganti dengan kurung kurawal. Nah, Ibu ambil, nanti kalian jangan lupa pause ya. Nah, mari kita cari tahu step by step visualisasinya. Nah, pertama S sama dengan 0. Kita setting S sama dengan 0. Kita buat pointer temp, lalu letakkan di head. Nah, ini. Setelah itu kita ke while. While temp tidak sama dengan 0, betul. Tempnya adalah address dari 100. Maka while-nya betul. Nah, kalau while-nya betul, S++. Nah, jadi yang jadinya S0, maka sekarang S sama dengan 1. Sudah. Lalu temp sama dengan temp next. Jadi tempnya berjalan. Nah, karena sudah sini, kita naik ke while lagi. Apakah temp tidak sama dengan 0? Betul, tempnya berisi address nih, maka while-nya betul. Kalau betul, maka S++. Nah, jadi S-nya sekarang 2 ya. Lalu temp sama dengan temp next, tempnya maju, bergeser. Setelah itu naik lagi ke atas. Apakah temp tidak sama dengan 0? Betul. Karena berisi address, ini betul. Maka S++. S-nya jadi 3 ya. Lalu mengerjakan temp sama dengan temp next. Nah, next-nya dari temp ini adalah 0, maka tempnya sekarang mengarah ke 0. Lalu kita ke while lagi. Apakah temp tidak sama dengan 0? Salah, karena sekarang tempnya 0, maka while-nya sudah selesai. Kalau while-nya sudah selesai, maka kita ke return. Ini return S, return 3. Ini ya, return S, return 3. Seperti itu step by step dan visualisasinya, guys. Nah, ini pustaka C++ sudah di-save, header.h jangan lupa di-save. Lalu main C++.
Nah, kita mau memanggil ya. Ini si out. Node-nya ada berapa? Nah, kita panggil saja SLL dot hitung node. Nah, karena hitung node ini merupakan fungsi, maka harus diletakkan di cout atau di variabel. Nah, lanjut. Di sini kan sudah berkurang nih. Sekarang node-nya ada berapa? Nah, kita run. Oh, ada yang error. Oh, astagfirullahaladzim, ini errornya ini. Error head was not declared in this scope. Nah, kurang apa kira-kira? Perasaan kan baik-baik aja ya codingnya. Nah, karena kita kurang memberikan ini guys. Jadi ini adalah petanda kalau hitung node itu merupakan fungsi milik linked list. Seperti itu. Save, di run. Nah, ini node-nya ada berapa? 3. Sekarang node-nya ada berapa? 1. Nah, kurang NL ya. NL. Oke, kita lanjut. Next adalah search data. Ini search data Ibu membuat ada dua contoh ya. Search data itu keluarnya boolean, maka kita bool search data. Ini key-nya atau data yang akan kita cari. Lalu Ibu juga membuat satu lagi search data 2, di mana INTK atau key-nya dan ini adalah INTN. N itu adalah size dari node. Jadi versi pertama search data tanpa panjang node, yang kedua search data 2 dengan panjang node. Kita copy, kita save, jangan lupa di save, lalu di pustaka.c++ kita beri linked list untuk memberitahu bahwa fungsi ini adalah fungsi dari linked list. Setelah itu kita ganti titik komanya. Nah, Ibu ambil ya untuk mempersingkat waktu. Oke, dan satunya ini Ibu menggunakan linear search dengan break ya. Oke, save. Nah, mari kita cari tahu step by step dan visualisasinya. Nah, kita sudah punya single list dengan 3 node. Pertama, bool found sama dengan false. Ini tujuannya untuk mencari apakah ada node 84. Nah, lalu kita membuat pointer time dan letakkan di head. Nah, pointer time letakkan di head. Lalu while time tidak sama dengan 0, betul karena time-nya berisi dengan address. Lalu if masuk ke sini, if time data sama dengan K, apakah 100 sama dengan K? Tidak. Oh, ini tidak, ini kok Ibu centang. Nah, Ibu hapus. Di sini tidak ya. Kalau tidak, maka langsung ke sini time sama dengan time next, yang berarti time-nya bergeser. Nah, time sama dengan time next. Lalu setelah ini kita ke while lagi. Apakah time tidak sama dengan 0? Betul, karena time-nya berisi dengan address. Lalu kita cek ke if-nya time data. Apakah 84 sama dengan key atau 84? Betul. Nah, kalau betul, found sama dengan true. Lalu break. Nih, found sama dengan true. Lalu break. Break itu mengartikan bahwa keluar dari looping.
Nah, ini langsung keluar dari looping, langsung return found. Nah, return found, return true, return 1, seperti itu dari search data. Nah, ini juga Ibu membuat contoh search data yang datanya tidak ada atau nanti bakal return false ya. Nah, pertama font sama dengan false sama, lalu letakkan buat temp dan letakkan di head, lalu di while tempnya berisi address, maka loop while-nya betul. Apakah 100 sama dengan 56? Salah. Kalau salah tempnya maju ya. Tempnya maju. Nah, while lagi. Apakah temp tidak sama dengan 0? Betul, karena tempnya berisi address. Dicek apakah 84 sama dengan 56? Tidak. Kalau tidak, maka tempnya maju lagi. Lalu while. Apakah temp tidak sama dengan 0? Betul. Kalau betul, apakah 5 sama dengan 56? Tidak. Kalau tidak, maka tempnya next atau bergeser. Sekarang tempnya ke 0. Nah, setelah bergeser, lalu di while ya. Ini setelah bergeser, lalu ke while. Apakah temp tidak sama dengan 0? Salah. Karena tempnya sama dengan 0. Setelah while-nya selesai, maka return found. Nah, return found. Found-nya kan belum terupdate ya. Maka return false, return 0. Seperti itu perjalanan dari search data yang returnnya false. Nah, lanjut search data 2. Di sini perbedaannya adalah ada INTN yang berarti size-nya. Nah, kalau tadi tidak ada size, itu menggunakan while, ini loopingnya pakai while, karena memang kalau looping tanpa kita tahu batasan angkanya, maka pakainya while. Nah, jika looping sudah tahu batasnya, kita bisa pakai for. Nah, for di sini karena ini bukan array, maka kita bisa mulai dari 1. Dan jika kita mulai dari 1, maka batasnya I kurang dari sama dengan. Kalau 0 tanpa sama dengan ya langsung I kurang dari N. Nah, bool sama dengan false, kita cari 84. Temp kita buat pointer temp dan letakkan di head. Lalu looping. I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 3, betul. Kalau betul maka temp apakah sama dengan temp data, apakah sama dengan K? Salah. Kalau salah maka temp sama dengan temp next ya, atau tempnya bergeser. Lalu I++, tentu saja I-nya bertambah jadi 2. 2 kurang dari sama dengan 3. Lalu apakah temp data sama dengan K? Betul, 84 sama dengan 84. Kalau betul maka font sama dengan true, lalu break. Nah, break ini keluar dari looping. Keluar dari looping yaitu return found. Return found, return true, dan return 1, seperti itu. Nah, lanjut yaitu search data yang returnnya false ya. Nah, ini return false, found sama dengan false. Kita membuat pointer temp dan letakkan di head, lalu kita looping pakai I menggunakan for. I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 3, betul. Lalu jika 100 sama dengan 5, apakah 100 sama dengan 56? Salah. Kalau salah maka tempnya bergeser. Nah, tempnya bergeser, I-nya juga nambah, I sekarang 2, 2 kurang dari sama dengan 3. Nah, temp data 84 sama dengan 56, apakah betul? Tidak. Kalau tidak maka tempnya bergeser lagi sekarang di sini. Nah, I sama dengan 3, I kurang dari sama dengan 3 masih betul. Nah, apakah temp data sama dengan K? Apakah 5 sama dengan 56? Tidak. Kalau tidak maka bergeser ya. Sekarang tempnya ke 0. Nah, dan I-nya bertambah. Karena tadi I terakhir 3, maka sekarang I sama dengan 4. I sama dengan 4. I-nya salah. Nah, kalau salah, looping selesai. Karena looping selesai, lalu ke return found. Nah, return found, lalu return false. Return false karena belum diupdate ya, belum ada update dari return yang awal. Lalu return 0, seperti itu.
Oke, dan ini adalah main C++ nya, kalian nanti bisa lihat. Nih Ibu lanjut ke main C++. Oke, pustaka sudah Ibu save, feeder juga sudah Ibu save. Kita ke main C++. Nah, ini cari dulu ini aja ya. Nah, cout, apakah ada data 100? Nah, sll.search ini kita cari data yang versi pertama dulu, 100. Lalu nl. Lalu ini yang tidak ada 56 ya. Nah, mark chop. Nah, lalu ini, apakah ada data 100 true, apakah data 56 false, macam tuh. Lanjut. Oke. Sekarang kita coba yang search data dengan 2 inputan. Nah, ini Ibu mau bikin int panjang node gitu misal. Panjangnya sama dengan sll dot hitung node. Nah, cout Ibu pakai apakah ada data 100, tapi ini pakai yang versi 2. SLS search data 2, lalu ini K-nya 100, N-nya adalah panjang node. Oke, ini Bu kasih NL1 lagi. Ya, apakah ada data 100? Betul, yang ini dari search versi 1, ini search versi 2. Nah, seperti itu guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah belajar single linked list dari insert depan, insert belakang, hapus depan, hapus belakang, search dan panjang seperti itu. Nah, semoga bermanfaat. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.